kebetulan visa Al-Faqir juga mau habis, karena sudah beberapa bulan di Yaman. Saya datang ke Tahrim diantar sama Habib Ali Zainal Abidin. Datang, saya ingat waktu itu bulan Agustus, habis 17-an Agustus itu. Kita berangkat sama Habib Ali Zainal Abidin, jumpa sama Habib Umar. Jumpa Habib Umar, kita minta izin bahwa saya mau belajar kepada Habib Umar. Diizinilah sama Habib Umar, didoakan, kasih hadiah kitab, Masya Allah sama Habib Umar. Terkesan luar biasa. Ikut sempat beberapa hari di Tarim untuk berkunjung di Hadras Segaf, dan tahun 94 berarti itu ya. Itu akhirnya kita pulang lagi ke Syahr setelah beberapa hari pulang karena Habib Umar bilang bahwa sebentar lagi kami mau ke mana itu, ke Syahr. Karena suasana di Tarim sangat panas ya, sangat panas saat itu. Jadi ada siklus 70 tahun sekali, yang mana panas di Yaman itu melebihi kebiasaannya, sampai ya hampir 50 lah, hampir 50. Ya, betul-betul sangat panas, dan saat itu dampak perang ya, dampak perang, infrastruktur yang ada di Yaman itu betul-betul hancur, sehingga mahatah listrik di pusat-pusat listrik kan memang itu organ ya, dalam sebuah peperangan itu mesti akan dihancurkan dulu. Alat-alat komunikasi, jadi tower-tower komunikasi dihancurkan. Dan diserang lebih ya, awal. Diserang lebih awal gitu kan. Akhirnya dampaknya rakyat ya, masyarakat. Tinggal di Syahr 1,5 tahun Habib Umar. Ya, diboyong semua keluarganya. Sama Habib Umar. Iya, Habib Umar sendiri boyong keluarganya semua tinggal di situ, ada rumahnya Habib Umar pengasuh. Kita tinggal di Rubat Mustafa, kita belajar sama Habib Umar di sana sampai kondisinya agak enak dan ada tempat yang agak nyaman mungkin. Jadi Habib Umar setelah 1,5 tahun kita tinggal di Syahr itu, Habib menyewa masjid yang ada seperti asrama kecil, Masjid Taqwa. Masjid Taqwa di Maula Idib itu ada, sampingnya masjid itu ada 2 tingkat. Tingkat pertama bukan, 1 tingkat malahan. Tingkat pertama adalah untuk kamar mandi, kemudian tingkat yang keduanya itu adalah sholah adanya, sholah mungkin bangsa 7 kali 9 gitu ya. 7 kali 9 untuk kita semua 30 orang. Gitu. Sampingnya ada dapur, sudah gitu. Atas baru sutohnya masjid. Kita di situ, kemudian ada gudang kecil. Kita tinggal di situ. Dari mulai Syahr kita pindah ke Taqwa. Kita Taqwa. Langsung 30 orang langsung 30 orang pindah ke Taqwa. Tambah lagi orang-orang Yaman yang ada yang dari Shimal datang juga, Yaman Utara, dan beberapa orang Tarim ada kadang-kadang nginep di situ. Ya kira-kira mungkin hampir 40 orang lah kita tinggal di situ. Ya, ada yang tidur di masjid juga berarti. Di kamar ya kita kalau musim panas terutama kita mesti tinggal tidur di masjid, karena di situ kan kepanasan loh, kayak pindang. 30 orang tuanya kecil gitu. Kalau musim dingin sih enak ya. Musim panas kita akhirnya kita tidurnya di Masjid Taqwa. Di halaman Masjid Taqwa di Serambi ya, Serambi Masjid Taqwa. Cuman yang kita luar biasa kan gitu. Kalau kita jam 2 itu orang tua-tua di sekitar Masjid Taqwa itu sudah hizib Quran. Jadi kita mesti kita bangun jam 2 itu orang-orang udah hizib Quran. Jadi ada hizib akhir lail. Hizib akhir lail yang mereka khatamkan
dalam 7 hari kan, dari Kamis itu khatam Quran, mulai hari Jumat mereka malam Jumat itu sudah mulai hizib Quran, hizib akhir lail sama hizib ba'dal maghrib. Jadi dalam 7 hari mereka khatam Quran. Yang khatam Quran itu dibaca di Darul Mustafa ya? Ya, yang belajar di Taqwa itu semua masjid-masjid Tahrim seperti itu. Seluruh masjid Tahrim hingga sekarang ini ada 2 darusan Quran, darusan malam akhir ya, jam 2 mereka mulai itu. Jam 2 mulai sampai menjelang subuh. Jadi santri-santri sana kalau tidur malu dengan masyarakat. Jadi langsung melihat pelajaran langsung ya. Kita lihat masyarakat luar biasa. Itu orang-orang tua dengan tongkatnya jalan mereka, Masya Allah, sampai sekarang ini. Kita tinggal di Taqwa, belum ada Darul Mustafa. Belum ada Darul Mustafa. Itulah awal perjalanan Al-Fakir bisa berjumpa sama Habib Umar dan belajar di Darul Mustafa, Masya Allah. Kesan pertama antum ketika antum melihat Habib Umar kan? Antum baru pertama kali itu? Iya, pertama kali waktu saya dari Syekher ke Tahrim, itulah jumpa sama Habib Umar. Apa yang pertama kali antum melihat dari Habib Umar? Ya, yang pertama kali mengesan dalam hati saya jumpa sama Habib Umar itu ya pertama semangat dakwahnya, semangat dakwah yang begitu luar biasa. Kemudian saat itu kan Habib Umar masih muda sekali. Masih muda. Jarak umur kita dengan Habib Umar itu kan 7 tahun ya. Saya dengan Habib Umar cuma 7 tahun jaraknya. Tapi kan jauh sekali itu. Semangatnya, kemudian ilmunya yang begitu dalam, dan apa namanya, sebagai pemuda tapi memiliki tanggung jawab begitu besar dan memiliki himmah yang begitu besar, itu yang pertama kali kesan. Dan ajibnya kita sama Habib Umar ini, pertama kali Al-Fakir ketemu sama Habib Umar itu biasa saja itu respect bahwa beliau sudah berilmu, respect bahwa beliau itu punya semangat dakwah. Tapi kita punya apa namanya, ta'zim kepada beliau ya seperti kita dengan ulama-ulama biasanya gitu. Tapi begitu kita semakin dalam jumpa sama Habib Umar itu, hebahnya Habib Umar itu semakin merasuk dalam diri kita. Yang kerasa sekali. Jadi hingga detik ini kalau saya berada di hadapan Habib Umar, selalu merasa bahwa saya itu anaknya sudah. Masya Allah. Ya, jadi itu adalah ayah saya yang sebagaimana lebih daripada ketika saya jumpa dengan ayah saya sendiri gitu. Rasa wibawanya, rasa ta'zimnya, bahkan rasa takutnya, rasa hebah yang sampai membuat kita ini takut dan malu gitu ya. Itu semakin kita kenal sama Habib Umar, semakin merasa seperti itu. Kan biasanya kan orang sebaliknya. Ketika kita ketemu sama seseorang itu kan justru kita malah hebahnya dulu. Kita segan sama beliau gitu kan, karena belum kenal gitu kan. Tapi begitu kita sudah akrab, kenal sudah jadi seperti kawan gitu. Sudah kawan ya. Tapi itu tidak terjadi dari Al-Fakir. Mungkin saya rasa teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi semakin lama sekarang ini, semakin lama dengan Habib Umar tuh justru semakin hebah gitu. Semakin lebih apa namanya, hebah luar biasa di hati kita ya. Seperti mungkin akan dirasakan semua teman-teman. Kita mungkin kalau ceramah ya, ceramah di depan siapapun, nah ulama di mana atau di majelis apa, di depan pejabat kah, di depan ribuan orang ya, ya kita tidak ada rasa getar di hati ya, atau istilahnya nervous ya, nervous, tidak ada nervous sama sekali. Tapi kalau di depan Habib Umar tidak bisa bicara kita. Akan belum mulai ceramah, kalau kita sudah ada giliran nanti bahwa kita akan ceramah, itu nervousnya sudah dikasih tahu dulu ya, umumnya dikasih tahu ya. Seperti kalau Al-Fakir datang ke Yaman, hadir malam Jumat ya, Maulid Habib Umar. Yang sekarang ini ya? Ya, setiap kali saya datang, saya datang, mesti disuruh ceramah sama Habib Umar. Walaupun kita ini kepinginnya sembunyi gitu. Kita sembunyi, tapi kan Habib Umar sudah tahu bahwa saya datang gitu. Sembunyi itu.
sembunyi dan dari jauh melihat wajahnya Habib Umar karena rindu ya, sambil menangis melihat wajahnya Habib Umar. Pengen enggak usah ceramah gitu loh, karena takutnya luar biasa. Betul-betul dari ujung kepala kita sampai ujung kaki itu kita nervous. Padahal tuh sudah sering interaksi sama beliau ya. Ya itu makanya. Kita kan orang menganggap saya dekat sama Habib Umar, sering bicara, duduk, ngobrol sama beliau. Tapi itu mengendam rasa takut di dalam hati, mengendam rasa hebah yang merasuki dalam hati saya. Apalagi suruh ceramah di hadapan beliau, wah sudah itu sudah ilmunya hilang semua. Tapi begitu mahalul qiyam, putra-putranya Habib Umar mesti nyari saya. Kemarin yang nyari saya Habib Salim sama Habib Hamid. Waktu yang terakhir 2 minggu yang lalu. Dari Masuf Walid minta antum duduk di depan, di hadapannya. Habis ini nanti antum dapat ceramah. Oh sudah mulai itu sudah luar biasa. Kalau tidak ngompol aja alhamdulillah. Rasa takutnya itu betul-betul sudah merinding semua di badan. Tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi antum ceramah akhirnya? Tetap mau imtithalul amr, menjalankan perintah ya. Dengan gugup gitu? Dengan gugup, dengan dredeg istilahnya. Antum lihat mesti nervous. Dredeg betul-betul. Meskipun sudah beberapa kali ya, antum ngisi. Sudah ceramah di mana-mana, sering di mana-mana, di Darul Mustafa. Tapi kalau ada Habib Umar sudah. Itu luar biasa. Salah satu keistimewaan yang saya rasakan Habib Umar itu seperti itu. Berarti semakin kenal, semakin cinta, semakin rada wibawa, semakin takut. Semakin takut. Ana rasa itu dirasakan semua teman-temannya. Teman-teman Dufatul Ula akan merasakan seperti itu. Merasakan seperti itu. Istilahnya Habib Umar ketika itu masih muda kan? Masih muda sekali. Tapi ya jadi ya kerohaniannya ya. Dominan gitu. Kerohaniannya beliau sangat dominan sekali. Yang ia memang haibatul ilm, haibatul Quran, haibatul sunnah, haibatul ta'alluq dengan Allah, haibatul ta'alluq dengan Rasulullah, haibatul ittiba'us sunnah, haibatul fikratul da'wah, haibatul hamul ummah. Itu ada semua dalam haibatul hamul fuqara wal masakin, hamun Nabi SAW ada dalam diri beliau. Sehingga itu kan membawa sebuah karisma, yang akan menjadi kaca bagi diri kita. Jadi al-mu'min mir'atul mu'min gitu kan. Kita kan hanya mengaca, saya ini siapa, beliau ini siapa, kayak gitu tuh. Akhirnya kita merasa tadi itu nervous gitu. Dia berhadapan dengan orang agung gitu kan. Jadi betul-betul sebagai sebuah panutan yang antum lihat secara nyata. Iya, seperti itulah. Kita melihat nyata apa yang beliau lakukan, dan kita melihat juga dari mata batin kita yang kita fahami terhadap beliau itu. Ya akhirnya alam bawah sadar kita ini tahu lah, rohani kita itu tahu, yang tidak bisa kita paksakan bahwa kita mesti dihadapkan beliau, kita mesti tunduk. Demikian juga mungkin asar seperti percikan hebatun Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW pun memiliki kehebatan yang seperti itu. Maka apabila beliau berjalan satu langkah menuju musuhnya, 30 hari perjalanan sudah membuat ra'b, takutnya para musuh. Kalau beliau berjalan di Madinah Munawwarah sendirian, seperti al-jaysh muqbil, jaysh al-muqbil. Sehingga kalau beliau, tidak ada satu sahabat pun yang berani menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Siapapun mereka, kalau mereka Rasulullah ceramah, berbicara, memberi nasihat, ka'annahu ra'usuhum faqad tayr, tayr faqad ra'usihim, seperti ada burung yang bertengger di atas kepala mereka, saking tunduknya, khusyuknya seperti itu. Percikan karisma itu ada dalam diri anak rasakan seperti itu. Nah gitu. Masya Allah, luar biasa Habib. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi Habib di kesempatan berikutnya ini. Insya Allah
baru awal perjalanan Habib Soleh. Insya Allah kita ngobrol lagi beliau di Tarim dengan habaib-habaib. Insya Allah banyak yang kita kepingin kaji. Ini luar biasa, kita dapat ilmu yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan tutup sesi ini, dan insya Allah ketika Habib Soleh ada kesempatan, insya Allah kita lanjut lagi. To be continue. To be continue, insya Allah. Jazakumullah khair Habib. Jazakumullah khair. Insya Allah yang belum subscribe, insya Allah silahkan subscribe. Ketemu cerita Habib Soleh di episode berikut. Jazakumullah khair. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.